Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita akan beribadah di gereja ini, YS Church Bogor KFG, dan ikut ibadah online juga. Shalom. Di minggu yang ketiga ini kita terus mau beribadah dengan tema New Man. Ada manusia baru, ada ciptaan baru untuk tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam naungan yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada ya Tuhan, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab dia meluputkan aku dari penangkap burung, dan itulah yang membinasakan. Dengan kepaknya ia menaungi engkau, dan dia di bawah sayap-sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembak perlindungannya. Engkau tidak akan takut terhadap kegelapan malam dan terhadap kedahsyatan panah yang terbang di waktu siang, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang lebah di sisi kiriku dan 10.000 lebah di sisi kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sesungguhnya dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran terhadap orang fasik. Sebab ya Tuhan, perlindunganku yang maha tinggi, telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab dia memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersorak-sorai beribadah kepada Tuhan. Ada namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng kita. Amin. Sedang tuh bangkit berdiri, kita salam kiri kanan kita akan menjadi new man, manusia baru. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan pujian ini. Ada namanya Tuhanku, dialah menara yang teguh, kota benteng dan perlindunganku. Namanya Tuhan, menara yang teguh,
kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus itu nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Ada kuasa dalam nama Yesus kita, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk kita, amin. Oleh karena itu kita terus sorak-sorak kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan kasih-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Inilah hari-hari kita untuk menerima new man, manusia yang baru. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Sekali lagi, dari hari ke hari ada berkat-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Kau limpahkan tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Coba saja katakan, tak berkesudahan. Sama-sama melompat untuk Tuhan, tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Sekali lagi kita mau jabat kiri kanan kita, katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku, selalu pegang erat tangan-Ku, selalu pegang erat tangan-Ku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
lumayan ya. Kita berolahraga untuk Tuhan, memuji bersorak. Siapkan hati kita untuk ditabur firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Kau berkati Pastor Chandra yang sedang dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami beribadah kepada Engkau yang menaburkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Apapun yang dikendarainya Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga tepat pada waktunya hadir bersama-sama untuk kami membawakan kebenaran firman. Kau juga berkati kami Tuhan dari bangku yang terdepan hingga yang terbelakang. Biar kami sama-sama untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, sehingga ada satu kata dan tema YHS New Man itu terjadi dalam nama Yesus. Ada manusia yang baru. Di saat kami melihat kasih-Mu, kami lihat kuasa-Mu, kami melihat mukjizat-Mu setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kami mau lihat mukjizat-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidup. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Semasa untuk bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk dilaut firman Tuhan. Ada new man untuk tema kami ya Bapa. Ada manusia yang baru untuk kami melihat kasih, kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan. Biarlah kaum pria katakan pujian ini, kaum wanita untuk berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kami lihat kuasa-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku.
Tuhanku, kaum wanita katakan pujian ini, kaum pria berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah tibakan Pastor Chandra untuk membawakan firman-Mu di tempat ini. Biarlah tema Yes menjadi kekuatan yang baru untuk Yes Church Bogor di tempat ini ya Bapa. Ada new man, ada manusia baru yang kami melihat, ada kuasa kasih-Mu dan mujizat-Mu yang kami katakan di dalam nama Yesus. Kami rindu akan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman. Buka telinga kami, hati kami kepada Kau Tuhan. Yesus, Kau sekarang kabar. Kami adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan Tuhan terus melimpah bagi setiap kami. Kebaikan Tuhan terus membuahkan hasil yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya di dalam Yesus ada mujizat yang luar biasa. Di dalam Yesus ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yesus ada mujizat yang luar biasa. Di dalam Yesus ada kebaikan-kebaikan yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Ini kami anak-Mu. Terima kasih Yesus. Tiara lama syata karala mata ya rala syakara lama rala ya rala bakata ya rala masyakara lama ya rala bala ya rala bakara lama syakara lama rala rala. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih lega ke hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Katakan bersama-sama. Karena kasih-Nya ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Katakan lebih sungguh lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya
cinta Kau selamanya. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus. Berikan yang terbaik bagi Dia. Katakan bersama-sama, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kami percaya Yesus ada di tempat ini. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami percaya saat kami di dalam Yesus Kristus, kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya kerendahan hati terus ada dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengandalkan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya kami diberkati untuk jadi berkat. Kami dilimpahi untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Shalom. Wah, mohon maaf sekali saya atas nama pribadi ini tadi. Saya diantar sama drivernya Pastor Ruth. Jadi kelihatannya saya salah jalan. Harusnya masuk di jalan roda, kita ndak masuk di pecinannya. Puji Tuhan, saya hampir saja tadi Pak Stevi saya tak turun aja cak jalan kaki, karena jalan kaki lebih cepat daripada saya naik mobil gitu. Jangan Pastor, siap sebentar lagi aman kok Pastor, sebentar lagi aman. Aduh, ini saya rasanya saya itu orangnya kan nggak serantanan gitu ya. Tak lihat ini orang jalan kok tambah cepat sampai sana. Sudahlah tak lepas jas dulu ya toh. Jalan kaki aja lebih cepat lebih oke. Ternyata Tuhan maunya adalah sudahlah tenang saja gitu. Jadi saya bersyukur sekali pagi hari ini saya ada di keluarga YAS Bogor. Ayo kita berikan sorak-sorai yuk buat Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita di tempat ini yang pagi hari ini di tempat ini itu bukan suatu kebetulan atau rutinitas. Tetapi kita rindu untuk kita menaikkan ucapan syukur kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Senggol dulu kanan kiri bilang gini, ayo lebih lagi dalam Yesus. Yang kedua, jangan hilang-hilang. Nah, iya toh. Oke, tema saya pagi hari ini kalau disuruh ngomong gitu coba semuanya senggol wis. Iya toh, kalau bisa meskipun juara 3 kursi, 5 kursi senggol wis kayak gitu. Apalagi lama nggak kelihatan kan gitu toh. Itu namanya saudara Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara saudara, berbicara bahwa kita itu hidup di dalam Yesus, bahwa kita saling melihat dan saling memperhatikan, betul enggak? Suami istri aja kalau enggak ketemu satu hari pasti akan tanya gitu. Kamu kemana kok enggak pulang-pulang? Betul enggak? Pulang terlambat jawaban pasti pertanyaan satu. Kok terlambat? Enggak biasanya jam segini pulang, betul kan? Itu manusia. Gitu. Tapi kadang kita kalau lupa sama Yesus, lama banget. Padahal Yesus sudah tahu, ndang balik sini gitu. Tapi kitanya gini, nantilah Tuhan, masih enak ini Tuhan, nikmati berkat yang luar biasa. Ayo ke gereja, masih sibuk Tuhan, toko rame. Tapi pada waktu tokonya sepi, wah berdoanya seperti Daniel, 1 hari 3 kali di kamar, jongkok. Tuhan datangkan berkat-Mu. Tapi kalau berkatnya datang malah, nah itulah manusia. Di sini nggak ada, ya tadi sini tidak ada. Oke, pagi hari ini saya akan berbicara tentang manusia yang baru atau new man. Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan seperti ini. Dan mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbarui dalam pengetahuan yang benar menurut apa? Gambar dan penciptanya. Jadi kalau kita saat ini sudah di dalam Yesus Kristus, kita harus menggunakan manusia yang baru. Tema minggu kemarin berbicara tentang hidup di dalam Kristus. Dan tema hari ini adalah manusia yang baru. Berarti kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, manusia yang lama ini ditinggal Bapak Ibu. Ditinggal.
Jangan dibawa ke mana tinggalan wis. Gitu. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, karena kita ini sudah di dalam Kristus, kita ini sudah mendapatkan penyertaan yang luar biasa dari Yesus, untuk kita menerima double porsi, itu manusia yang baru dipakai. Betul enggak? Mana Pastor? Katanya saya pakai manusia yang baru. Saya diciptakan seperti dan seturut gambar daripada Tuhan. Tapi hidupku kok masalah tok ya? Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah memberikan masalah dalam hidup kita. Kitanya yang mendekati. Yang cari masalah itu manusianya. Jangan diaminin Pak. Jangan diaminin Pak. Jadi kalau kita ini dekat sama masalah, ini contoh yang sudah sering sekali terjadi. Tuhan, kenapa Tuhan memproses hidup saya kayak gini? Ayub diproses enggak sama Tuhan? Enggak, Ayub itu diproses sama iblis. Bahkan Tuhan hanya berbicara apa? Jangan engkau ambil nyawanya. Tapi Ayub berpegang teguh bahwa Elohim tidak pernah meninggalkanku. Kesalehan Ayub itu yang membuat dia mendapatkan double porsi yang luar biasa. Betul enggak? Yusuf itu dibuang enggak? Dibuang. Tetapi Yusuf memiliki bahwa aku percaya bahwa Elohim akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Dilupakan semuanya loh Bapak Ibu. Pastor, itu Yusuf. Nah kalau saya ya beda Pastor. Semua manusia itu berbeda karakter dan pemikirannya. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, percaya, apa yang dibuat Tuhan Yesus dalam hidup kita, pasti digenapi. Katakan amin. Itu yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan bahwa di jemaat di Kolose itu apa? Harus menanggalkan manusia yang lama. Dengan segala apa? Perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang lama, sudahlah, enggak usah diingat-ingat yang tadi saya ngomong di depan. Kita itu harus diperbarui terus menerus. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Siapa yang setiap pagi baca firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Iya toh. Siapa yang saat ini sedang membaca firman Tuhan? Nah, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang angkat tangan. Tak tanyai lagi, membaca firman Tuhan, yang saat ini sedang membaca firman Tuhan gak angkat tangan. Sih gak angkat tangan, bingung ah. Yang bingung angkat tangan, gitu aja deh. Nah bingung kan gitu aja jelas sudah. Jadi gini, saya baru datang di YS Bogor, saya seneng ketawa sukacita ini. Jadi gini maksud saya, hidup kita itu diperbarui, pikiran kita diperbarui kalau kita terus diisi oleh firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan itu seperti apa sih Pastor? Firman Tuhan adalah firman yang kita baca, yang terus menerus dan dihidupi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya kemarin baru selesai membaca Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu. Saat ini saya membaca lagi Kejadian lagi, saya ulangi. Ada salahnya? Enggak ada. Memang hidup kita harus dicas. Hidup kita ini dicasnya sama firman Tuhan. Saya setiap kali setelah membaca, jika ayat ini membuat saya harus berubah, saya langsung katakan dalam nama Yesus terjadi dalam hidup saya. Yang enggak baik-baik disingkirkan. Karena saya masih sekuler. Hidup di dalam bisnis itu orangnya lebih jahat loh. Ya toh. Di dalam pelayanan Bapak Ibu ada orang yang jahat. Ada. Mainnya lebih halus. Lebih halus. Tetapi kalau kita hidup di dunia sama hidup di pelayanan, bedakan. Kalau kita sudah melayani, ambil kesepakatan kita melayani Tuhan, sudah berikan yang terbaik. Jangan melihat manusianya. Kalau kita melihat manusia kecewa. Tapi kalau kita melihat Yesus, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup. Ayo kita berikan sorak-sorai. Jadi saat kita mengenakan kasih kita sebagai pengikat yang menyempurnakan hidup kita, kasih itu utama di dalam kehidupan kita. Saya setiap pagi hari ini dapat WA yang luar biasa. Setiap pagi tidak pernah luput. Dari siapa? Pak Dani. Setiap pagi beliau selalu menyampaikan, Shalom, selamat beraktivitas, sehat selalu. Cuma itu tok. Tapi selalu saya aminkan terjadi dalam hidup saya. Berbicara kita masuk rumah, Shalom. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Itu yang dimau.
Apa mau pagi-pagi gini, hei kau nang di gak tahu ketok. Pokok bahasa Jawa jadinya enggak tahu ya. Maksudnya gini, hei kamu kemana saja enggak pernah kelihatan. Wes lupa yo sama aku ini, kamu itu. Enak mana dengan shalom. Kita bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kita sudah dewasa Bapak Ibu. Katakan amin. Katakan bersama-sama, aku sudah dewasa dalam Tuhan. Orang umurnya sudah tua tapi belum tentu dewasa dalam Tuhan juga ada. Betul enggak? Karena kita itu dituntut atau kita diberi untuk kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak daripada Bapa Yahweh. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan secara cepat. 3 tanda manusia baru dalam Kristus. Yang pertama adalah kasih yang mengikat. Memiliki kasih yang mengikat. Kolose 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Jadi kita mengenakan kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Kasih siapa sih yang sempurna di dalam kehidupan kita? Kasihnya Yesus Kristus. Kasih Yesus itu tidak pernah lepas dalam hidup kita. Katakan amin. Kasih Yesus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Efesus 6 ayat 24 dikatakan seperti ini. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan apa? Kasih yang kekal. Jadi kita harus memiliki apa? Kasih yang kekal yang dari Yesus. Kita mau jauh dari Tuhan, Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Betul enggak? Tadi saya lihat video YouTube-nya YS Bogor. Yang Pak Edi, Pastor Edi itu ngajak Pak Marcel jalan-jalan. Iya toh, jalan-jalan, habis itu sampai sini berhenti. Tuk, Pak Marcel langsung, kut. Lupa toh? Saya ingat. Karena baru lihat di perjalanan tadi. Saya sudah pusing, macet, yang saya lihat lebih baik firman Tuhan beres. Kalau saya ngelihat yang orang-orang berkelahi tambah emosi. Lebih baik lihat firman Tuhan, lihat orang yang khotbah. Saya lihat Pastor Ruth khotbah di sini, menyala-nyala dia melayani. Wah, keren loh. Kita terus dikirimkan dengan orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Berarti hidup kita harus hidup yang luar biasa di dalam Kristus. Ayo berikan sorak-sorai yuk. Itu yang Tuhan mau. Kalau anugerah sudah menyertai kita semua, yang kita ini mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kasihnya Yesus itu tidak pernah hilang. Jadi kalau ada masalah, yang selalu kita katakan dalam hidup kita satu, Tuhan mana ya? Katanya Tuhan ada dalam hidupku. Tapi kok masalahku nggak diangkat sama Tuhan? Saya kasih tahu Bapak Ibu, apa yang kita doakan tidak semuanya dijawab sama Tuhan. Tetapi yang terbaik Tuhan akan memberikan jalan keluar. Lebih keren mana? Tidak semuanya dijawab, tetapi yang terbaik. Berarti yang terbaik itu Tuhan sangat tahu Dia memberikan apa dalam hidup kita. Catat, apa yang kita doakan semuanya nggak dikabulkan sama Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Itu Yesus Kristus yang keren dalam hidup kita. Amin. Poin yang kedua, untuk kita ini terus ada di dalam Yesus Kristus dan kita hidup baru adalah damai sejahtera dalam hati. Jadi memiliki damai sejahtera yang apa? Memerintah di dalam hati kita. Kolose 3:15 dikatakan seperti ini. Next. Dan hendaklah apa? Damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh dan bersyukur. Jadi hendaklah damai sejahtera Elohim itu memerintah dalam hidupmu. Bukan damainya cuan yang memerintah dalam hidupmu. Punya cuan banyak, belum tentu tenang Bapak Ibu. Betul enggak? Sekarang itu banyak bank-bank yang tiba-tiba uangnya habis. Kemarin saya lihat, karena saya pekerjaannya di bidang juga konsultan dan berhubungan dengan perbankan, saya lihat beritanya uang berapa M tiba-tiba hilang. Iyalah ternyata orang yang pikiran saya itu uangnya banyak, ya si isok ngamuk-ngamuk kok di perbankan. Iya toh cari uangnya enggak? Cari. Tapi kalau Yesus cukupkan, cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup buat tidur di hotel, cukup buat bayar SPP, cukup dibuat makan di restoran. Itu kita damainya luar biasa. Betul enggak? Makanya
damai sejahtera diperintahkan Elohim di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Yesus, damai sejahtera itu apa? Melimpah-limpah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Tak kasih tahu jurusnya Bapak Ibu. Wis Bapak bisa aku ngomong apa noe. Iya toh? Maksudnya itu saya ngomong apa adanya gitu ya toh. Ini tadi Bu siapa? Ini opo iki yo kata-katanya itu. Makanya saya ngomong bahasa Indonesianya. Gini. Kalau ada orang yang ngomong enggak enak, dengerin saja tapi dibuang. Tapi kalau ada orang yang ngomong tentang anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan didengarkan dan dimasukkan di dalam hati. Itu jurusnya hidup kita untuk kita terus damai. Kita itu kadang tidak bisa berdamai dengan hidup kita sendiri. Betul enggak? Jadi kalau di dalam Yesus ada kedamaian yang luar biasa, damai secara melimpah, tidak ada ketakutan dan kegelisahan, percayalah hidup kita itu semakin enak di dalam Tuhan. Filipi 4 yang 6-7 dikatakan seperti ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui apa? Doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui apa ini? Segala pengertian akan menjaga hati kita dan pikiran kita di dalam siapa? Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera dalam hidup kita melebihi apapun yang ada di dunia ini. Makanya saya bilang kalau berdoa sama Tuhan itu saya sekarang satu. Tuhan cukupkan saya dalam segala hal. Itu ternyata lebih enak Bapak Ibu. Enggak kurang, enggak minus. Ya juga enggak lebih banyak. Tapi di rekening selalu ada uang. Masih ya duit, 1.000 sepenting ono duitnya. Loh iya toh. Saya itu pernah hidup, uang di rekening saya cek, saya mau membayar. Ini sudah di depan Bapak Ibu. Pak, deadline. Hah? Saya cek pada waktu saya ke Jakarta. Ternyata uang sama istri saya dikuras semua di beberapa rekening. Karena saya tahu saya ke Jakarta bukan pelayanan, saya bekerja. Terus saya ngomong, aku nanti tak mampir di PI ya, dan gitu. Ngapain ke sana? Enggak, jalan-jalan gitu kan di Plaza Indonesia toh. Karena dia tahu orang wanita ini sangat peka hatinya. Selesai. Jadi sampai sana tidak jadi beli apapun. Hanya melihat dan berdoa, Tuhan kapan saya dapat itu Tuhan gitu. Jadi istri saya mengandalkan apa? Andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Gitu. Jadi kalau hidup kita itu berjalan, kok saya ngomongnya sampai situ ya. Gitu. Jadi kalau damai sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita, mungkin di dalam hidup kita ada beberapa doa yang belum dijawab. Percaya saja, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang menolong hidup kita. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi kembali lagi, kalau kita punya Yesus, rancangan Tuhan itu tepat indah pada waktunya dalam hidup kita. Poin yang ketiga yang terakhir, saat kita ini hidup baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga apa? Penuh oleh firman Kristus. Makanya saya bilang firman Tuhan ini harus penuh dalam hidup kita. Nge-chess kita tadi itu loh. Kita mau WL, kita mau worshiper, kita mau pemain musik, kita mau multimedia, kita mau usher, kita mau kolektan. Hidup kita itu harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau usher, kalau kolektan, kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan selalu senyum dan bahagia melihat kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada jemaat datang, shalom. Kayak tadi saya dibawa disambut sama Pak, siapa? Pak Lexi. Pak mohon maaf saya terlambat, saya sama lari. Oh iya Pak, enggak apa-apa pester gitu kan ya. Gitu. Kalau kita dipenuhi firman Tuhan itu, mau nyambut orang seperti apapun itu enak. Mau punya masalah kelihatan enggak punya masalah. Loh iya betul itu Bapak Ibu. Saya di Lawang, di Islam saya katakan, ayo terus baca firman Tuhan, saya bilang gitu. Istrinya Pak Dani ini sangat dekat dengan saya, keluarga dari Pak Dani ini. Saya kalau ke Lawang gitu, pas ada ibadah di Lawang gitu, datang paling dulu. Duduk paling depan, nomor 3 dari depan. Istri Pak Dani dan juga anaknya. Saya pernah ke Bekasi, beliau dari Bogor datang ke Bekasi. Pastor Chandra khotbah di Bekasi ya? Iya Ibu, datang sama anak istrinya ke sana. Saya bilang idolanya jangan saya. Yesus saja. Loh iya, kalau idolanya saya pasti kecewa. Betul enggak? Tapi kalau idolanya Yesus,
pasti kita tidak pernah dikecewakan. Katakan amin. Makanya hidup kita terus dipenuhi dengan firman. Kolose 3:16 dikatakan seperti ini. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan apa? Berlimpah, sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling apa? Mengajar dan saling apa? Mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Jadi kalau firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, itu selalu dengan berlimpah-limpah. Saya tadi perjalanan ke sini macet, sudahlah saya di Instagram upload video saya khotbah yang kemarin di Lawang. Tapi saya tidak bisa ngedit, yang ngedit anak multimedia. Saya bilang, aku pengen ini, ya Pastor siap, tunggu ya, diedit, kirim. Gitu. Ada lagu baru nanti saya kirimkan deh, yang 365 hari. Jadi 365 hari itu benar-benar penyertaan Tuhan itu ada loh dalam hidup kita. Kalau tahun ini adalah 366 hari. Karena Februari kemarin 29 hari. 365 hari. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu saya ada di Instagram, malah saya buat backsound-nya untuk khotbah saya. Orang kalau ketemu saya satu pertama gini, bener tau Pastor ini. Karena saya orangnya apa adanya. Kalau penghiburan gitu orang-orang harus pakai jas yang rapi gitu toh. Saya biasa pakai jaket. Pernah ada waktu meninggal malah dipikir saya bukan pastor tapi saya adalah orang suruhan dari gereja. Ya iya, saya bilang, saya memang orang suruhan gereja. Betul enggak? Ya betul toh. Kita melayani apakah saya harus menyebut saya pastor lo ya? Enggak. Kok masih kecil emang bisa mandiin mayat? Loh iya Bapak Ibu. Kok masih kecil emang bisa mandiin orang meninggal? Lah wong saya kerjaan saya itu adalah mandiin orang meninggal kalau di pastoral. Tapi wanita tidak boleh. Kalau saya hanya pria saja, kalau wanita ada sendiri yang melakukan. Saya ajarin leader-leader, ayo melayani bukan harus di atas mimbar. Kita di bawah mimbar pun harus melayani Tuhan. Apa pastor contohnya? Doakan orang. Orang butuh kita tolong, bukan berarti kita ngasih uang. Kalau orangnya masih muda, saya itu punya jurus. Kalau orangnya masih muda, kamu punya motor? Punya, ngojek. Itu saya. Jangan pernah berharap, oh ketemu Pastor Chandra, langsung, Pastor saya enggak punya uang, tak kasih uang. No. Kalau mau saya jadi mentornya, kamu harus siap. Ada anak Heroes, mau bunuh diri Bapak Ibu. Putus cinta. Umurmu berapa saya tanya? 21, astaga Tuhan Yesus, masih 21. Saya dulu 21 masih mabuk-mabukan, saya bilang gitu. Loh iya saya ngomong apa adanya sama dia. Tapi setelah saya tahu Tuhan, ngapain saya melakukan itu? Kalau kamu sekarang sama Tuhan, kamu ambil pelayanan. Apa pastor yang harus saya lakukan? Besok pagi berangkat ke menara doa. Berangkat ke menara doa, berdoa, selesai berdoa, ngomong sama saya. Pastor saya sudah selesai berdoa, terus saya harus ngapain? Cuci piring, saya bilang. Loh piringnya siapa yang dicuci pastor? Lah ya kamu kok tanya harus ngapain, saya bilang gitu. Ya kan saya nggak tahu. Betul loh, tugas saya itu nyuruh kamu ke menara, doa dulu, berdoa. Setelah itu ya kamu lakukan yang Lah kamu doa tadi di menara doa enggak dapat apa-apa? Ya dapat sih pastor. Lah dapat apa? Ya saya sukacita, saya damai. Lah tapi ini pastor saya tremor lagi, kenapa? Saya ingat lagi pastor sama pacar saya. Namanya anak muda ya Bapak Ibu ya. Saya cari kesibukan, sibuklah bikin surat lamaran pekerjaan. Terus dimasukkan kemana? Gadean saya bilang gitu. Ya dimasukkan itu ke tempat-tempat kafe lah, di mana lah, kan gitu tanya itu kan kadang saya mikir, Tuhan kok nggak masuk akal gini ya, kadang-kadang jadi mentor ya. Masih tanya surat lamarannya dimasukkan di mana ya, saya bilang di Pegadaian kalau bisa cair aman, saya bilang gitu. Oke Pastor saya mau kerja di klub malam, boleh enggak? Boleh. Tetapi sesuai dengan dasar-dasar yang kamu punya, kamu sudah melayani. Kalau kamu di situ jadi waitress, yang bawa minuman, ya sudah lakukan itu. Kalau kamu disuruh minum jangan. Kamu harus jadi terang di tempat yang gelap. Oh gitu ya Pastor. Tapi pulangnya jam 3 pagi Pastor. Kamu pikir saya dulu langsung tiba-tiba duduk punya uang langsung berdiri gini? Enggak, saya bilang gitu. Saya pun juga sama, kerjanya sampai pagi, saya bilang gitu. Lakukan dulu bagianmu, biarlah Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Betul enggak? WA lagi Bapak Ibu. Pastor, ada enggak makanan sisa-sisa di rumahnya Pastor? Bayangin seorang pastor ditanya gitu jawabannya apa Pak? Mau kita kasih sisa-sisa makanan kita? Nggak mungkin toh. Jawaban saya satu, kamu di mana?
Saya di rumah, Pastor. Ya sudah, kamu datang ke rumah saya. Saya enggak punya uang, Pastor. Ya opo caramu? Loh iya toh. Kalau kamu mau makan ke rumah, silakan. Tapi berangkat ke rumah saya, bagaimana caramu? Kalau saya jadi dia gampang Bapak Ibu. Saya pesen Maxim yang bayar cash. Betul enggak? Nyampe situ, Pastor saya enggak punya uang, Maximnya nunggu dibayar. Pasti saya bayar kok. Enggak mungkin tuh saya. Ya sudah, enggak mungkin. Apalagi dia langsung nyebut, Pastor saya enggak punya uang buat bayar. Maximnya, oh pendeta iki. Terus saya, oh enggak mungkin. Pasti ya dibayar. Kadang-kadang kita ini enggak berpikir dengan minta hikmat sama Tuhan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan seperti ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan siapa? Kristus yang tinggal di dalamku. Ini yang di dalam kehidupan kita. Saat kita manusia baru, sertakan Kristus di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera meledak dalam kehidupan kita. Makanya apa? Firman Tuhan menjadi apa? Dasar hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 3 hal. Kita diikat dengan kasih. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Ini yang terus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita pasti hidup kita pasti enjoy. Ya toh? Saya minta bantuan doa Ibu, Bapak di tempat ini. Bentar lagi kita akan ada pentabisan untuk YAS Depok yang baru bergabung. Saya sangat kemarin saya dapat sukacita itu. Lama sekali, mungkin sudah 1 tahun ya Pastor, di hampir 1 tahun ya. Tidak ada kabar. Tiba-tiba, lu Pastor saya ini sudah berkhotbah. Hah, berkhotbah di mana Burut? Saya bilang gitu. Di Bogor Pastor 2 kali. Wah iya tak, samanya saya orangnya kan langsung cari di YouTube. Ya mau keluar ada dia di situ. Puji Tuhan. Bukan apa, saya seneng gitu. Gereja ini bukan showroom. Gereja ini adalah bengkel. Jadi orang yang sakit, orang yang rusak, orang yang enggak baik dibenerin gereja ini. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau gereja kita atau sinode kita hanya menerima orang-orang yang baik, kapan nama Tuhan Yesus dipermuliakan? Tapi kalau gereja kita menerima orang-orang yang, ya permisi, hidupnya kacau, di sini dipulihkan. Makanya saya bilang, jadikan pelayanan untuk menjadikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Lakukan dalam kehidupan kita. Saya setelah khotbah habis ini langsung balik ke Depok. Ya toh, mohon maaf ini. Saya selalu kok Pastor Chandra ini setiap kali ketemu, tung, hilang. Pastor Chandra sekali ketemu, tung, hilang. Hilang-hilang terus enggak Bapak Ibu. Saya itu sangat sayang sama YAS Bogor. Cuman memang kadang-kadang waktunya untuk saya itu, apa itu namanya, ke tempat ini juga kadang-kadang terbentur dengan pekerjaan. Waktunya saya mau jalan-jalan kepingin ke Bogor, terbentur lagi dengan pekerjaan. Iya toh. Itu. Saya itu kalau ketemu Pastor Edi itu, sering ketemu Bapak Ibu. Dalam roh. Ya Pastor Edi ya. Sering ketemu tetapi di dalam roh. Karena setiap kali saya ngomong di regional ngirim apa Pastor Edi selalu tung. Sekarang ada emotnya kalau kita ngirim WA males, bukan males ya, kalau kita kepingin cepat balas tinggal emot aja beres. Orang kalau dewasa itu enggak akan tersinggung. Betul enggak? Tapi kalau orang masih tersinggung doakan Pak. Kalau sih tersinggung lagi baptis aja Pak, kamu baptis berapa kali? Tak baptis lagi ya, bilang gitu aja. Hah? Kalau gitu masih tersinggung lagi Pak, celupin Pak, gak usah diangkat-angkat sudah dalam apa itu? Air. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan. Dalam Bapa Yahweh, dalam anugerah Yesua HaMasiah dan persekutuan Roh Kudus, tenggelam. Itu. Itu. Makanya saya bilang, kasihi gembalamu di tempat ini. Jika kamu mengasihi gembala di tempat ini, kamu mengasihi gereja ini, kamu mengasihi Yesus Kristus. Hukumnya adalah saat kita bisa melakukan yang sejalan dengan kita, baru kita bisa mengasihi Yesus. Saya mau bicara, kalau kita hanya mengasihi Yesus, tidak mengasihi sesama kita, nol. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta, Tuhan pasti kasih di dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta, Tuhan pasti berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya setiap kita semua di tempat ini, saat kita mengerti maksud kebaikan daripada Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, percayalah,
bahwa di Amsal 16 ayat yang ke-9, satu ayat terakhir. Hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Yahweh yang menetapkan langkahnya. Kita punya jalan, kita punya tujuan. Tetapi kalau kita ada Yesus, ada Yesua, ada Yahweh, jalan kita akan jadi jalan yang luar biasa. Tidak akan ada halangan, tidak akan ada rintangan. Tuhan itu nyingkir no kerikil-kerikil untuk kita boleh mendapatkan yang terbaik. Itu Yesus. Hebatnya Yesus itu di situ. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berikan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya maksud dan rencana Tuhan ada di dalam kehidupan di tempat ini. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah bagi semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Yang terbaik Yesus berikan, yang luar biasa Yesus berikan. Dan kami percaya untuk setiap jemaat-Mu yang mengangkat tangan, Engkau akan menjawab setiap satu persatu dari doa mereka. Engkau akan menjawab setiap pergumulan mereka. Engkau akan menjawab setiap permasalahan mereka. Saat mereka sakit, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang luar biasa. Saat mereka mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Saat mereka letih, lesu, beban berat, Tuhan memberikan kelegaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta Yes Church Bogor KFG. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, doa pelayan setiap Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 16. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Shalom semua, kami dari YHS Worship Palangkaraya. Saksikan lagu Tuhan Selalu Beserta, Tuhan Yesus Memberkati. Ku bersyukur, ku bersyukur,
kondisi di mana engkau berada di tempat yang tidak kau ingini, penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai. Namun satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Yesus selalu beserta. Amin, amin, amin. Yesus selalu besertaku. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Demikian warta YS Church Bogor dan dari YS Media Palangkaraya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan untuk kita memberikan kepada Tuhan pelayanan di tempat ini. Ada persembahan khusus dan persembahan umum. Bapa di dalam surga, sebagai bagian ibadah kami dan kami mengucap syukur akan newman itu terjadi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Sucikan persembahan ini Tuhan Yesus supaya hormat bagi kerajaan Elohim. Sehingga apapun yang kami berikan pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari tak berkesudahan untuk kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, bertapuk turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Sedang cepat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Kasih setia dan kemurahan menyertai kita semuanya. Anugerahnya tidak akan pernah terlepas kepada kita. Marilah kita setiap imam, setiap laki-laki senantiasa terpaut dan mengasihi Tuhan senantiasa. Maka perjalanan kita diberkati dan berhasil senantiasa. Diberkatilah berdiri kita, duduk kita, keluar masuk kita. Tuhan memberkati senantiasa dengan kasih yang berlimpah-limpah. Diberkati juga istri kita. Engkau hati yang penuh dengan kemurahan dan pengampunan. Engkau mengampuni setiap keadaan rumah tangganya masing-masing. Maka diberkatilah pekerjaan tanganmu. Maka engkau mengerjakan semuanya dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan doa-doamu sampai kepada Sang Penolong yang sejati, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah doa-doamu, diberkatilah yang kau lakukan. Dan dari rahimmu diurapi dengan urapan yang dahsyat dan ajaib. Lahirlah keturunan-keturunan yang gagah perkasa dan ilahi. Anak-anakmu menjadi sang pemenang, menjadi sang juara.
mungkin sejarah bagi bangsa ini dan menerima berkat yang dapat bangsa. Berkat Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, siang ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Bapak Yahweh katakan amin.